Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir. Kali ini surat 7, surat Al-A'raf ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin. Qul, katakan, amara rabbi, telah memerintahkan kepadaku, telah memerintahkan Tuhanku, bil qisti, dengan keadilan. Wa aqimu, dan tegakkanlah, wujuhakum, wajah-wajah kalian, inda kulli masjid, di dekat atau di sanding setiap masjid. Wad'uhu, dan berserulah kepadanya, mukhlisina, dengan mengikhlaskan kepadanya, lahu, kepadanya, ad-din, agama. Ya, itu secara satu persatu. Qistun itu maknanya adil. Mukhlis adalah orang yang ikhlas. Yang namanya ikhlas itu as-safa min kulli syaib, bersih dari noda. Ikhlasuddin lillah wa taujil ibadat ilaihi duna ghairi. Yang namanya ikhlas agama, mengikhlaskan agama, mengarahkan ibadah hanya kepadanya, tidak kepada yang lain. Pendapat ahli tafsir tentang ayat ini. Qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, ta'ala zikruhu li nabiyhi. Allah berfirman kepada nabinya. Qul, katakan ya Muhammad, lihaula'i ladzina yaz'umun, kepada orang-orang yang telah meyakini, annallaha, Allah lah, amarahum bil fahsya kizban 'ala Allah, bahwa Allah lah yang telah menyuruh melakukan kekejian. Ya, katakan kepada orang yang mengatakan bahwa selama ini Allah lah yang menyuruhnya mereka berbuat keji itu. Ya, antara ini kemarin fahsya ini adalah perbuatan keji yang bernuansa mesum. Fahsya ini. Ya. Maksudnya apa? Yaitu tawaf dengan telanjang. Ya, karena mereka menganggap menghadap Allah itu harus betul-betul seperti kita saat lahir. Begitu pikiran mereka. Katakan kepada mereka yang menyatakan seperti itu, ma amara rabbi bima taqulun. Tidaklah Tuhanku memerintahkan apa yang seperti katakan. Apa yang seperti kalian katakan. Bal amara rabbil bil qisti. Tetapi Allah menyuruh yang adil. Wa amma qawlu wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid,
pendapat ya ulama tentang aqimu wujuhakum, tegakkan wajahmu di dekat setiap masjid. Fa inna ahla ta'wil ikhtalafu fi ta'wili, maka ahlu ta'wil, para ahli ta'wil berselisih. Dan ini kan kata-kata yang susah dimengerti ini. Tegakkan wajahmu di dekat setiap masjid. Maksudnya apa ini? Faqala ba'duhum, maka kalau tidak dimengerti itu namanya ta'wil. Ya. Ta'wil itu dipelengsongin. Karena kalau dimanai sebenarnya, setiap ada masjid berarti wajahnya tegak begitu. Bagaimana maksudnya? Ya, kalau melihat dari sisi ini kan. Jadi setiap ada masjid ya begitu wajahnya. Apa begitu nyuruhnya maksud ayat ini? Maka tidak dimengerti secara redaksi, nggak bisa dimengerti. Malah takwil. Kalau dalam bahasa Indonesia itu makna kiasan. Maknahu, maknanya adalah wajihu, ya, luruskan wujuhakum, wajahmu haitsa kuntum fis shalah, saat kalian sedang sholat. Wajahnya kemana? Ilal Ka'bah, ke Ka'bah. Oh, Ka'bah itu penting. Bagaimana kita bisa tahu Ka'bah? Wong jarak kita dengan Arab Saudi itu 9.000 kilometer. Sekian. Ya, jauh ya. Kan susah ini. Wong yang deket aja susah. Contohnya, mana tuh Jakarta? Anda kalau ditanya, Jakarta mana? Ya kalau nggak pakai alat ya susah. Kan pakai ilmu dong, mikir. Gitu kan? Maka inilah, ini zona ilmu yang ditumbuhkan, dilahirkan oleh ulama, namanya falak. Sepinter-pinternya da'i, kalau nggak ngerti falak, pasti jawabannya konyol. Udah, gak tarik benang aja. Nah ini kan jawaban-jawaban yang konyol begini. Ya kan? Jadi bukan sombong saya. Udah sampai bertahun-tahun begini saya teliti, apapun, sepinter apapun dai, kalau dia nggak belajar falak, pasti jawabannya konyol. Karena nggak ngerti. Ya namanya nggak ngerti dimaklumi. Tapi menurut saya jangan menafikan orang yang ngerti gitu. Nggak ngerti katakannya saya nggak begitu paham. Jangan bilang tarik benang. Wah, itu kan jawaban orang purba itu, Pak. Jawaban manusia purba. Nah sekarang kan sudah zaman modern, jual beli aja nggak perlu ketemu orang, nggak perlu kasih uang kartal katanya, uang fisik, ya semuanya kita masuk jalan tol aja udah pakai kartu, nggak pakai uang fisik lagi. Kan itu transaksi sebenarnya kan. Nah itu kita udah zaman era modern, itu orang katrok. Ya itu jadi kalau kita nggak ngerti, serahkan pada yang ngerti gitu kan. Jangan ini ayat inilah menjadi aqimu wujuhakum. Tegakkan, luruskan wajahmu setiap sholat. Nah kenapa ini masjid? Nah ini kalau dalam bayan min itlaqil makan wa iradatil hal, itu namanya bayan. Yang disebut tempat, tapi yang dimaksud kelakuannya. Kamu di masjid tuh ngapain? Tidur. Tidur ngadep masjid, ngadep Ka'bah, bukan, maksudnya sholat. Kan masjid tempat sujud. Ya, jadi Quran ini adalah isinya penuh dengan kesusastraan. Kalau kita nggak ngerti sastra ya susah. Wa qala akharun, ini pendapat pertama. Luruskan wajahmu ya saat sholat ke arah Ka'bah. Jadi kalau kiblat itu arah, kalau Ka'bah itu udah nggak salah lagi. Ya, bangunan kubus
yang ada di tengah-tengah Masjidil Haram. Itu. Wa qala akharun, pendapat ulama lain mengatakan bal'unya bidzalik wa ja'alu sujudakum lillahi khalisan. Kata ulama yang lain bukan maksudnya secara fisik menghadap ke sana, tapi ini maknawi. Maknawi itu artinya hatimu. Ya, ketika sujud, ketika sholat itu fokus. Jangan split, mikirin yang enggak. Tapi kita kan manusia, bukan mesin kan. Ada aja gitu kan. Nah, inilah gangguan setan kan. Supaya gampang kita nyalain setan mulu gitu. Gangguan setan. Sebelum takbir mah fokus, tapi setelah Allahu Akbar, beras masuk, minyak masuk, alah masuk semua. Mikirin yang enggak. Nah inilah manusia, yaitu setan itu. Bayangkan, padahal yang kena korban nggak kita kan. Kapan masuknya setan itu? Setan itu masuk, nongkrong di dalam tubuh kita, nggak usah nyari-nyari. Nongkrong di dalam tubuh kita, katanya korin. Setelah jiwa dan raga kita berpisah, baru dia keluar. Namanya korin. Waman arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang berpaling dari ingat kepadaku, maka hidupnya akan sempit. Hidupnya sempit. Ini kan bahasa kiasan. Maksudnya apa? Sifat setan itu waswasil khannas. Bahasa Jawa itu mulur mungkrek. Dia akan membesar kalau kita lupa Allah. Dia akan mengecil kalau kita ingat Allah. Nah, barang siapa yang tidak ingat Allah, berpaling itu tidak ingat Allah. Dia membesar. Karena membesar itu dia menutupi jalan darah. Sempit. Oh, gitu maksudnya. Makanya itu marah. Ya, itu memompa darah kan. Saat orang marah itu jantung memompa darah lebih kuat daripada biasanya. Ngos-ngosan. Sempit. Jalan nafasnya dipersempit. Nah, makanya jangan sering marah supaya hidupnya awet. Jangan marah. Walaupun banyak hal yang memicu kita harus marah. Nah inilah ahli ya. Jadi keahlian orang Islam itu innalladzina amanu idza massahumus syaitanu tadzakkaru. Orang yang beriman, orang yang sudah berpengalaman. Begitu tersentuh oleh setan dia ingat Allah. Jadi tadinya udah nyesek, lega lagi. Oh iya, setan ini. Kalau orang beriman mah kerasa. Wa aula hadzaini ta'wilaini bi ta'wil ayat maqala Rabi' wa huwa, ada lagi yang berpendapat beda. Berbeda lagi tentang ayat ini. Apa? Anal qauma umiru ayatawajjabi salatihim ila rabbihim. Apa yang dikatakan oleh seorang ulama namanya Ar-Rabi'. Dia mengatakan bahwa kita kaum ini disuruh untuk tawajuh, meluruskan waktu sholat, ya. Saat kita sholat diminta untuk penghadapan kepada Allah itu betul-betul fokus. La ila masiwahu mina authan wal asnam. Jangan kepada berhala. Wa ayyaja'alu du'ahum lillahi khalisan lamukan wa tasya. Dan jangan pula seruan-seruan mereka kepada Allah itu ya dengan tepuk tangan dan siul-siul waktu itu ya. Tapi harus khalisan, khusus, kholus. Wa inna ma qulna dzalika aulat ta'wilaini bil ayat li anna Allah inna ma khataha ayat qauman minal musyrikil Arab lam yakunu ahla kanais wa bi'ain. Karena kata Robi ya, ayat ini turun untuk orang musyrik, bukan pada ahlul kitab. Jadi mereka belum kenal tentang sholat yang benar. Tuh. Ya kalau ahlul kitab kan sudah ada kitab sucinya. Mereka nggak ada nih, orang musyrik. Jadi saat itu mereka masih percaya kepada berhala. Maka palingkan wajahmu jangan ke berhala lagi. Tuh ya. Waktu itu belum ada gereja, belum ada sinagog.
Fa ghairu ma'qul ayyaqala liman la yusalli fi kanisa aw bi'ain. Maka tidak masuk akal kalau ayat ini ditujukan kepada ahlul kitab. Wajji wajhaka ila Ka'bah fi kanisatin aw bi'atin. Artinya, meskipun kamu sholat di dalam gereja, meskipun kamu sholat di dalam sinagog, tetap luruskan wajahmu ke Ka'bah. Jadi di bangunan manapun, jangan ngikuti arah jalan. Kita menghadap kiblatnya harus ke Ka'bah. Wa amma qauluhu fad'uhu mukhlishina lahuddin. Adapun firman Allah, berserulah Allah dengan mengikhlaskan agamanya. Fa inna yaqulu wa'malu, artinya beramallah. Li rabbikum, untuk Tuhanmu, mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin wa ta'ah. La tukhlitu dzalika bisyirikin. Jangan bercampur dengan musyrik. Jadi kita berbuat baik itu pantulan, getaran dari taat kepada Allah. Maksudnya begitu. Ya, jadi kita berbuat baik itu karena disuruh Allah. Katakanlah kita semua perintah dan larangan kita gugurkan semua. Kita hanya fokus saja kepada perintah Allah dan larangan Allah. Maka semuanya dapat. Nggak usah taat sama orang tua. Nggak usah taat pada pemerintah. Nggak usah taat pada orang yang baik. Taat saja kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nanti kita taat sama orang tua. Itu maksudnya. Jadi apa itu? Resonansi. Apa bedanya? Beda. Itulah kita dapat pahala. Kenapa kamu taat pada orang tua? Nah, kalau orang yang nggak pada Allah, kesian, udah tua. Nah, itu nggak dapat pahala. Kenapa kamu nurut sama orang tua? Karena perintah Allah. Nah, itu tuh yang keren. Ya, jadi kesadaran. Kenapa kamu taat pada pimpinanmu? Karena Allah yang menyuruhnya. Surat 4 ayat 59. Ati Allah wa ati Rasul. Bukan karena wong dia masih paman saya. Bukan itu. Bukan karena itu. Bukan karena getaran itu. Tapi karena dia kenalan saya, dia teman saya. Bukan. Tapi karena Allah yang menyuruh. Ini namanya ibadah. Semuanya itu sentralnya Allah. Ai bi ala tashwihi bi ala tusyawibahu adnam syaibatin minat tawajuh ila ghair fid du'a. Artinya kamu jangan mencampur adukan bentuk tawajuh. Tawajuh itu penghadapan dalam doa maupun yang lain kepada selain Allah. Ya, contohnya kita ke sini. Ngapain nongkrong di masjid? Ya, kepengen ketemu teman saya, Syarif Hidayatullah. Itu nggak berpahala. Tapi karena saya memang meneladani Rasulullah menyuruh thalabul ilmi. Nah, kan? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Fardu bagi setiap muslim, maka saya datang. Wa amma yudzakiru bihim wa amma aw ma yudzakaru bihim ka kuburihim fadzalika syirkun yunafi khulusahu. Qala al katsur sumya syirkan aw sumya tawassulan wa tabarukan. Jadi jangan tawajuhnya kepada selain Allah, meskipun nabi. Kepada nabi sekalipun. Jadi makhluk hidup yang sudah mati tidak boleh diminta tolong. Meskipun nabi. Nah itu ajaran salafus salih. Kita ziarah, disuruh. Tapi bukan kita minta kepada yang mati. Kita minta kepada Allah yang meninggal ini diampuni dosanya. Itu bedanya begitu tuh. Walaupun kelihatannya sama-sama datang ke kuburan, tapi orang yang berakidah niatnya beda. Ya, saya mendoakan semoga yang dikubur ini diampuni dosanya. Sementara yang tidak berakidah meminta kepada ahli kubur ini, yang mati ini, supaya merubah hidup dia. Minta berkala, minta apa. Nah, itu. Bedanya di situ. Targetnya beda. Kita lanjutkan ayat yang ke-29 dan 30. Kama bada'akum.
Sebagaimana Allah yang memulai kalian. Sebagaimana Allah bada'a itu mulai, ya. Bada'a, salah satu kata bada'a itu ibtida. Kita kan sudah populer dengan kata ibtida. Dari kata ibtida diambil kata ibtidaiyah. Ada sekolah agama namanya ibtidaiyah. Dasar, ya. Nah. Sebagaimana Allah memulai kalian. Artinya kalian datang ke dunia ini bukan niat kalian. Yang kita belum ada, bagaimana mau niat? Ya kan? Allah yang mengadakan kalian. Allah lah sebagaimana Allah yang mengadakan kalian. Sebab kita nggak bisa milih. Kita lahir dari perut siapa? Suami dari yang punya perut itu siapa? Di mana, suku apa, muka kita nggak bisa request, apa lonjong, apa kotak, oval, nggak bisa. Kulit juga nggak bisa request, hitam apa ungu apa merah, nggak bisa. Darah juga nggak bisa request, kalau bisa kan darah biru. Nah ini Allah yang mengadakan itu semua. Nah kalau Bapak bicara, itu Bapak ibu saya, benar. Berapa banyak orang yang kebocoran kondomnya itu. Kan niatnya nggak punya. Bocor, lahirlah kita. Berarti kan nggak niat itu. Allah yang punya itu. Cuma itu harus ada sebab akibat. Itu. Jadi Allah telah memberikan hukuman sebab akibat. Keputusan sebab akibat. Ta'udun. Kalian akan kembali. Sebagaimana kalian datang, kalian juga akan kembali. Kembali apa? Maksudnya didaur ulang. Kan dulunya nggak ada. Lebih susah mana? Pengadaan awal apa daur ulang? Lebih susah pengadaan awal. Karena awal kan nggak ada contohnya. Ya. Nanti kita akan didaur ulang sesudah kita masuk kubur, nanti pada saatnya itu akan dikembalikan lagi. Fariqan hada, sebagian mendapat petunjuk, wa fariqan haqqa alaihi dhalalah. Wa fariqan, dan sekelompok, segolongan, berhak alaihim, atas mereka, ad-dhalalah, sesat. Sebagian benar, sebagian nggak benar. Lah inilah mau Allah secara garis besar. Ya, secara garis besar kita bisa sadar itu kemauan Allah, bukan kemauan kita. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa kasarnya nggak ada dratnya tuh jadi orang benar kita. Dari mana drat? Nggak ada dratnya kalau bukan kemauan Allah. Kok tiba-tiba bisa begini, bisa begitu? Itu kalau dipikirin secara sebab akibat, kayaknya nggak nyambung. Nah ini semua Allah yang menuntun kita, mengarahkan kita. Makanya jangan sombong. Ya, pada akhirnya Allah ingin mengarahkan kita, jangan sombong. Anda bisa begini, kemauan Allah, bukan kemauan Anda. Artinya hari ini kita dengan begini ini, apakah semuanya sesuai dengan rencana kita? Enggak. Wong rencana saya pengen jadi penguasa. Pengen jadi orang kaya. Kok jadi begini? Nah, semua pasti mencita-citakan begitu. Pengen orang yang lebih dari sekarang. Tapi ya Allah jadinya begini. Ya. Nah begini ini boleh jadi kalau dihitung-hitung beruntung. Berapa banyak orang yang seperti yang kita cita-citakan kaya, gak ingat Allah, gak mampir masjid. Saking sibuknya dengan kekuasaannya, gak mampir ke masjid. Saking sibuk dengan kekayaannya, tidak sempat ke masjid. Kita ini mampir ke masjid ini karena gak kaya, gak kuasa atau bagaimana, nanti akan diperiksa oleh Allah. Ya, coba kalau dikasih kaya, jangan-jangan seperti mereka-mereka. Nah ini kan kita mikir, kalau mau ditarik benang gitu ya, ada nggak dratnya gitu.
Sebab kenapa? Innahum, sesungguhnya mereka telah menjadikan, asyayatin, setan-setan, aulia. Aulia ini bentuk jamak dari wali. Syayatin bentuk jamak dari setan. Iblis nggak ada bentuk jamaknya. Kata iblis itu tidak ada bentuk jamaknya. Maka ulama berpendapat yang diperbolehkan hidup sampai hari kiamat itu cuma satu. Adapun setan tetap mengalami siklus mati dan hidup. Lahir, tumbuh, mati. Lahir, tumbuh, mati. Seperti kita. Min dunillah, dari selain Allah. Wa yahsabun, dan mereka mengira orang-orang yang menjadikan setan sebagai penolong-penolong ini mengira annahum muhtadun, bahwa mereka telah diberi petunjuk. Jadi orang-orang yang salah ini mengira mereka benar. Kalau orang salah, rumah salah, gampang tobatnya. Tapi kalau orang salah, nggak merasa dia salah, lah kapan mau tobatnya yang dia nggak merasa bersalah. Nah itu, beruntunglah kita. Beruntunglah orang yang miskin, tahu bahwa dia miskin. Orang yang bodoh, tahu dia bodoh. Orang yang pinter, tahu dia pinter. Jadi kan tinggal ditagih peranannya. Banyak orang pinter, nggak tahu dia pinter. Banyak orang bodoh, nggak tahu dia bodoh. Banyak orang Islam nggak tahu bahwa dia orang Islam. Nah, begitu kan? Banyak orang bodoh nggak tahu dia bodoh sehingga merasa pinter dewek. Tuh, gitu kan? Kita sebagai orang Islam nggak merasa sebagai orang Islam, padahal kita dihadapkan pada tanggung jawab, harus berdakwah. Tuh, kalau ibarat perang, ya minimal dapat 2. Seumur hidup pernah nggak saudara menyadarkan orang yang nggak sadar? Minimal 2 orang aja. Seumur hidup, udah sedikit itu. Idealnya 10. Pilih aja siapa mau teman, mau saudara. Sadarkan. Kalau saudara mendakwai mereka, ngomong ke saya, ngerti nggak? Ya nggak apa-apa, dia ngomong begitu. Dapat ganjaran. Ya kan? Belajar baru kemarin ngajarin saya. Dia kan nyentak begitu, dapat pahala gitu. Terima kasih atas respon baik Anda. Itu tuh. Namanya ini orang gelo. Ya memang itulah tuduhan orang musyrik terhadap orang Islam. Dia orang gila. Cita-citanya belum tentu terkabul, udah ngajak orang tuh. Ya kan? Semua saudara yang ada diajarkan oleh Islam pada kita ini adalah mimpi-mimpi menurut orang sana. Mimpi-mimpi. Bolak-balik ke masjid katanya dapat surga, yang bener aja. Kata mereka begitu. Warawiri ke masjid. Kayak wong sepeleng katanya. Ya kan orang genda. Satu tempat dikunjungi 5 orang memang nggak ada. 5 kali itu memang nggak ada di dunia ini. Coba saudara ke pasar Kerangkot, pernah 5 kali sehari semalam. Datang pergi, ya nggak tahu beli apa enggak, pokoknya datang pergi 5 kali. Kita kan 5 kali ke masjid. Punya cita-cita apa? Masuk surga. Diampuni Allah. Kan begitu cita-cita kita. Benar menurut ajaran, tapi menurut orang sebelah sana, wong gelok. Sehingga mereka nggak mampir. Ya biarin mereka dengan sangkaannya. Nah kita ini wayasabuna annahum muhtadun. Mereka yang bergelimang dosa itu mengira apa yang mereka lakukan itu yang benar. Sudah benar mereka itu. Jadi kita nasihatin dia nggak mau. Nah, apa maksud dari
ayat ini, mari kita baca pendapat-pendapat ulama. Karena kita kan bukan ulama, tapi ubaru kan. Ini ulama. Kita ubaru, ini ulama. Yaitu Syekh Abdul Wahab. Atau orang sana itu jangan keminter. Ya, makanya kata orang tuh suruh bermadzhab. Karena kita kan orang baru, ngerti apa enggak, bahasa Arabnya acak-acakan. Katanya paham ini, paham, ya nerima. Ya, yang penting belajar. Kalau belajar salah dalam keadaan belajar nggak disalahin. Tapi kalau salah nggak pernah belajar, total salahnya, fatal. Kata Syekh Abdul Wahab nih, kita uji ya kecerdasannya. Ini kan ayatnya cuma sedikit. Sebagaimana dia telah mencipta kamu, maka kelak dia akan mendaur ulang kamu. Begitu maksudnya. Nah ini kata Syekh Abdul Wahab, jama'a fi hadhil ayat iman billah wal iman bil yaumil akhir. Ayat ini menyatukan beberapa iman. Pertama, iman kepada Allah. Dua, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir, kata beliau. Dan iman kepada syariat, iman kepada qadar. Ya. Jadi di sini ada 4 keimanan. Ketemu gak ini? Ini adu cerdas ini dengan Syekh Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab mengatakan pada ayat ini berkumpul 4 keimanan. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada syariat, iman kepada qadar. Dengan ayat 2 ayat ini. Wa dzakara fiha tafsilu syar'i alladzi amara bi wa dzakara hala man aksal amra faja'ala munkar ma'rufan wal ma'rufa munkaran tsumma khatama bi hadhihi mas'alah azimah. Jadi keempat keimanan, kemudian ada rincian tentang sikap. Tentang sikap orang yang merespon ayat ini. Ada di antara yang bersikap itu ya terbalik. Yang ma'ruf dianggap mungkar, mungkar dianggap ma'ruf. Nah itu tadi. Ya. Jadi mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung dan menjadikan setan sebagai pelindung itu mereka kira perbuatan baik. Ini kan terbalik ini. Ya, jadi orang terbalik itu kan namanya depan dianggap belakang, mundur dianggap maju kan begitu kan terbalik. Nah ini Allah buat matanya terbalik. Matanya sama kayak kita dua. Tapi kita maju dianggap mundur. Kita sudah kemajuan ini. Sudah sholat 5 waktu dianggap kemunduran. Maksiat dianggap kemajuan. Kan begitu kan? Lu makan berapa kerat? Minum. Wah gue 2 kerat. Nah, itu. Mereka balapan minum. Dianggap maju. Kalau yang minumnya air putih, itu mah udah sakit itu mah. Itu mah jadi yang nggak minum berwarna itu dianggap sakit ya. Ini jadi sudah terbalik. Bagaimana sunnah-sunnah tentang berkaitan dengan ayat ini? Dari Ibnu Abbas anin Nabi diceritakan oleh Ibnu Abbas, innakum masyurun, kelak kalian akan dikumpulkan oleh Allah ya, sebagaimana Allah menciptakan, begitu juga Allah akan memulai. Jadi Allah akan mendaur ulang. Apa yang sudah dicipta semua didaur ulang. Di-upgrade oleh Allah. Jadi kita akan berjumpa di satu titik dengan semua orang. Orang pertama sampai orang terakhir. Ya, terbayang tidak oleh kita itu. Kita pernah ngumpul paling banyak di mana? Pak Andi pernah ngumpul satu tempat paling banyak tuh di mana? Nah, jumlahnya berapa? Itu kan paling tidak seluruh Indonesia kan? Satu. Apalagi dibandingkan dengan dunia, tidak seluruh dunia kan? Tidak. Lah ini bukan sekedar seluruh dunia. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kan yang sudah mati-mati dibangunin semua. Maka keberadaan kita tidak ada artinya. Nyari teman juga susah. Zaman dulu sampai sekarang, muka yang seperti Pak Andi pasti lebih dari 2, lebih dari 3. Waduh, kengelan itu. Muka kayak saya, kan boleh jadi saya lahir sekarang ini. Saudara kenal saya. Tapi yang model kayak saya kalau ngumpul dengan orang lain, banyak. Itu baru yang sekarang, belum lagi dengan orang dulu.
Bagaimana saudara mengenali saya? Nanti itu. Apa nggak khawatir? Bagaimana saudara mengenali istri saudara, anak saudara, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, ini terbayang oleh kita. Jadi dari Ibnu Abbas, kamu nanti akan dikumpulkan dalam hufat. Hufat itu apa? Nyeker, kata sini. Ngodok. Nggak pakai sendal. Kalau ada orang jalan nggak pakai sendal kan kesian ya. Udah sakit ya. Begitu bahasanya. Kalau orang jalan, kita menjumpai orang jalan nggak pakai sendal. Kan ada dua kemungkinan, sendalnya dicolong orang, atau memang dari rumah dia nggak pakai sendal. Kalau nggak pakai sendal kan dia treatment, ya supaya saraf-saraf kaki, kan berarti udah sakit itu. Jadi nanti akan dikumpulkan dalam hufat. Hufat itu dalam keadaan nyeker, tidak mengenakan sendal, ya. Uratan, telanjang. Gurlan, dalam keadaan berkulup, belum disunat. Aisyah pernah nanya, lah nanti kewer-kewer gitu. Nah, Aisyah pernah nanya ini, hadis ini. Lah nanti kewer-kewer ya Rasulullah. Sampean kok mikirin ke situ ya. Kata Rasulullah, orang kaur mikirin mengkonon maksud. Jadi boro-boro terkesima, siram. Boro-boro ini kan dunia jadi satu tuh. Jadi orang tuh, pikirannya kacau tuh. Mau diapain kita ini? Nah itu katanya. Maka dibacakanlah ayat ini. Nanti setelah kumpul itu, kama bada'akum awala khalqin nu'idu. Nah, ini kama bada'akum ta'udun. Tiba-tiba ada suara begitu. Kama bada'akum ta'udun. Oh, ngerti saya jadinya. Oh, ayat itu berkaitan dengan ini. Kalau dulu mah belum ngeh gitu. Ada lagi dalam surat 21 ayat 104. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami yang telah memulai penciptaan, kami juga yang akan mengembalikan. Nanti ayat ini dibacakan ketika kita ngumpul. Oh, mudeng baru di sini. Baru mudeng. Dulu ngaji nggak mudeng-mudeng. Baru kejadian, baru paham. Oh, begitu. Kita ngumpul semua. Wa'dan alaina, inilah janji kami. Inna kunna fa'ilin, kami pasti akan merealisasi semua janji. Janji-janji tidak seperti janji-janji teman kita. Ya, hoax semuanya. Sudah menang, kita jadi seperti dorong mobil. Terima kasih Pak, terima kasih atas bantuan. Dadah. Begitu. Waduh. Belum jadi aja. Berkunjung sana sini. Ada hajatan masuk, musibah masuk. Udah jadi aja, nggak pernah nongol. Tuh, kembangnya ada di mana-mana. Katanya sibuk alasannya. Nah kalau semua orang begitu mau udah aja. Saya juga nanti sibuk. Begitu kebiasaan tuh. Wa awalu ma yukhsa yaumal qiyamah Ibrahim. Orang pertama yang pakai baju Nabi Ibrahim. Astagfirullah. Berarti kita telanjang terus ya. Tahu ada nyamuk nggak nanti tuh? Nyamuk kita. Sekarang ada berita ada nyamuk buatan. Saudara boleh menghadapinya dengan respon positif atau negatif. Tergantung dari mana saudara menimba berita. Kalau dengar dari mantan menteri kesehatan, itu sebaiknya jangan kita jadikan uji coba. Uji coba ini justru untuk mengurangi demam berdarah. Karena nyamuk demam berdarah itu ketika disebarkan nyamuk ini mati. Predator. Itu sisi positifnya. Dan itu diujikan di Bali.
di Bali, di Jakarta Barat. Ya nggak tahu apakah itu menjadi ganas lagi, apa berhasil apa enggak ya wallahu alam. Tapi beberapa tempat sudah berhasil menekan angka demam berdarah. Itu kalau dilihat dari maksud baik. Jadi ngelihat berita itu positif negatif, jangan negatifnya saja. Apa iya pemerintah mau bikin rakyatnya gatel-gatel biar digerumuti lamuk? Wow, pasti seneng tuh ngelihat tuh, digigitin nyamuk. Apa begitu tujuannya? Sejahat itu tah? Nah, itu kalau dilihat dari negatifnya. Saudara berkreasi nggak apa-apa, asal jangan ada tindakan apa-apa, udah melamun aja. Ya kan mikirin begitu nggak apa-apa. Tapi dilihat positif, masa sih nggak ada positifnya? Pernah diujikan, angka demam berdarah turun. Itu makanya diujikan. Ya sama dengan vaksin lah, karena dia menjadi apa tuh? Predator. Karena ada itu hama-hama, dulu kan marak kan, diciptakan predator lewat nuklir. Ya, jadi dibuat mandul, si binatang ini mandul. Nanti dia makan itu yang menjadi hama itu. Jadi hamanya hilang. Jadi hama dilawan dengan hama. Itu ya, itu cara-cara modern. Ya kita nggak tahu, kita orang awam, kata orang sana yang ngandel, konon maning. Jadi kita dipingpong. Jadi kita harus berpikir di tengah. Nanti yang pertama kali pakai baju Nabi Ibrahim. Bajunya siapa penjahitnya? Jangan mikirin terlalu jauh. Ya kan? Siapa ini penjahitnya? Sudah nggak tahu lah. Wa inna unasan min ashabi akhadha min dzata shimal. Dan beberapa orang ya dari umatku akan ada di sebelah kiri. Akan ada di sebelah kiri. Nah ini kata kiri ini relatif saudara. Ya kan? Kata kiri kan relatif. Kalau Pak Mul, kirinya itu Pak Hilman. Kalau dilihat dari sini, kalau dilihat dari sana kan beda. Kirinya di sebelah sono. Nah ini kompasnya mana kiri kanan ini? Kita juga nggak tahu. Nanti bagaimana patokan kanan kiri ini? Beberapa umatku ada di sebelah kiri, bukan? Kemudian aku berseru, sahabatku, sahabatku, gitu. Teman-temanku, gitu. Begitu Rasulullah berseru. Innahum la yazalu murtaddina ala aqabihim. Lalu ada yang melarang. Jangan. Umatku, sini jangan di situ. Jangan sebelah kiri, kan ashabul yamin. Yang beruntung kan sebelah kanan. Ini ada sebelah kiri. Lalu malaikat memberitahu, ini umatku sih, umatmu ini memang, tapi dia murtad. Kan Rasulullah nggak tahu. Oh begitu ya. Jadi Rasulullah dengan kasih sayangnya kepengen nolong gitu kan. Oh, ini kan umatku. Jangan, itu mah umatmu yang murtad itu mah. Malaikat memberitahu. Ala aqabi munzu faraktahum. Setelah engkau tiada. Kalau saat engkau masih di tengah-tengah mereka, tahu Rasulullah. Tapi setelah engkau tidak ada, berarti setelah engkau tidak ada, termasuk kita. Ya, masih generasi setelah Nabi. Ada yang murtad. Nah, konon nanti kemenangan Islam itu akan ditandai orang yang keluar masuknya banyak. Yang masuk Islam banyak, yang keluar dari Islam banyak. Sepertinya sekarang sudah ada ya, fenomena begitu ya. Jadi artinya keluar masuk Islam tuh bukan sesuatu yang penting gitu. Kayaknya mereka biasa-biasa aja gitu. Mau nikah masuk Islam, setelah cerai keluar dari Islam, enak aja gitu. Nah, itu kayaknya fenomena yang sudah sering kita lihat. Itu menandakan mendekati hari kiamat. Fa'aqulu kama qala Abdus Salih. Maka aku pun, kata Nabi Muhammad, berkata seperti yang dikatakan oleh Nabi Isa. Ya, yang ada dalam surat berapa ini?
Surat Maidah, surat kelima, ayat 117, ayat 118. Jadi ceritanya Nabi Isa nanti di hari kiamat ditegur oleh Allah. Kamu tah yang nyuruh umatmu menjadikan aku satu dari 3 Tuhan. Nah, ditegur Nabi Isa nanti. Ya Allah, waktu saya hidup mengajar saya benar, mengarahkan kepada mereka, Tuhan hanya satu adalah Engkau. Tapi kalau itu terjadi setelah aku tiada, itu di luar kekuasaanku. Engkau yang lebih tahu. Nah, itu ayat ini pernah dibacakan. Wa kuntu alaihim syahidan. Dan engkau menjadi saksi, ya, saat aku bersama mereka. Tapi setelah aku tidak bersama mereka, aku tidak tahu lagi nasibnya. Yang kita nggak bisa ngebayangin lah ya. Nanti akan ada mahkamah akhirat. Mahkamah akhirat. Bagaimana orang akan dihukum, ya, diadili. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semoga kalau itu terjadi kita beruntung ya. Makanya saling menguatkan. Kalau ditanya, kamu kenal nggak Ahmad Syarif Hidayatullah? Kenal. Baik atau buruk? Dengan tegas saudara jawab baik gitu. Khair. Enak aja. Ya saya juga sama gitu kan. Sama, makanya kita itulah rahasia harus berbuat baik supaya penyaksinya ini yang testimoni banyak. Ya, saya kenal dia baik, saya kenal baik. Nah, itu walaupun Allah Maha tahu, tapi itu memberikan poin tersendiri. Allah tutup mata gitu loh, singkatnya. Tanpa acara begitu Allah pun tahu langsung masuk surga. Nggak perlu diadili. Dia sana jeblosin surga. Sana neraka. Langsung pada kabur begitu. Bisa Allah. Karena Allah Maha Kuasa. Tapi di mana keadilan Allah? Ya kan? Pak Hilman bisa mengatakan, oh Syarif Hidayatullah adil kan setelah saya berbuat. Masa baru kenal, ya adil ya, nggak mungkin. Setelah dipertontonkan perbuatannya, oh iya adil benar, benar adil. Oh, ya kan? Makanya itulah sebabnya kita harus sering bersama-sama. Dalam perbuatan baik harus banyak ditonton oleh teman kita. Sholat berjemaah, ya, rekasanya gitu loh. Kata bahasa Cilacap pernah kepaduk. Apa itu? Kepleset sampai jatuh ke masjid. Itu akan menjadi kenangan, dicatat oleh malaikat. Kan di kanan kiri kita ini wartawan nih, nyatet. Wah sampai jatuh, tulis bahasa. Kalau lancar-lancar saja mah nggak begitu berpahala. Oh, ya jadi bahkan yaitu langkahnya +1, -1, wah udah amoh lah kata dia. Tapi itu jarang yang melakukannya, berat. Itulah setan, pemberatnya setan. Nah kita ganti dengan fatwa-fatwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan. Ma huwa awal waqtin lidzabhi wa ma huwa akhiruhu. Kapan waktu penyembelihan? Karena ini bahas bab penyembelih ini. Kapan awal dan akhir dari penyembelihan? Jadi, kapan penyembelihan boleh dimulai? Kapan ditutup? Kapan dibuka, kapan ditutup? Karena yang namanya ibadah itu harus buka tutup. Ya kan? Sholat subuh contohnya. Tadi dibuka jam sekian, sudah ditutup tadi. Sudah ditutup. Tuh, penutupan sudah. Mau dibuka acara baru, sholat syuruk sebentar lagi. Terus begitu, ibadah terus begitu. Kalau kita datang bukan pada tepatnya, bukan pada waktunya, ya sama dengan hadiah. Harus diambil jam sekian. Anda datang sudah telat. Ya Pak, udah telat. Begitu kan. Wa amma awal waqti lidzabhi fa huwa ba'da salatul Id.
maka penyembelihan dibuka setelah imam sholat id membacakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang udah mau nyembelih itu, ya, baru. Tapi pasti kan sholat juga orangnya ini. Takutnya begitu. Kapan mulai dia? Tunggu aja sebentar, tar. Assalamualaikum, klek. Baru dibuka, open. Wal afdal ayakuna ba'da salat. Bagusnya sih sesudah salat wal khutbah. Sesudah salat dan khutbah. Jadi sesudah salat saja sudah boleh. Kan khutbahnya kan belakangan. Beda dengan Jumat kan? Kalau Jumat kan khutbah dulu baru salat. Tapi kalau salat Id kan salat dulu baru khutbah. Nah, setelah imam assalamualaikum warahmatullahi itu sudah boleh menyembelih. Sudah waktunya open. Tapi bagusnya rengsek dulu lah, khutbah enggak lama. Semua paket acaranya selesai gitu. Jangan sholatnya aja. Wa amma akhiruhu, adapun tutupnya fa huwa akhiru ayyami tasyrik. Maka itu akhir dari hari tasyrik. Tanggal berapa tuh? Tanggal 13. Hari tasyrik. Kan 3 hari setelah Id, ya, berarti maghrib tasyrik. Hari Id kan hari 10, tanggal 10, ya, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 3. Nah, tanggal 13 ini jangan sampai maghrib. Maghribnya itu sudah tutup. Ya, sebelum maghrib. Fayakuna waqta dzabhi arba'ata ayam. Maka dengan demikian jumlah waktu yang disediakan untuk penyembelihan 4 hari. Diawali dengan salamnya imam sholat Idul Adha, berakhir dengan maghribnya tanggal 13. Wa yujzi'u dzabhu fi hadhil ayam lailan wa naharan. Penyembelihan boleh dilakukan di hari-hari tadi, ya, di open setelah imam mengucapkan salam sampai berakhir tanggal 13 maghrib, itu kapan saja, siang malam. Tuh, ya. Tapi yang bagus tanggal 10. Yang bagus, kalau mau milih bagus diantaranya. Tapi kalau keabsahan boleh dilakukan kapan saja. Pertanyaan yang lain. Hal yujzi'u ayyudhabbiha anil insan ghairahu duna ayyadzakira anhu. Bolehkah seseorang yang menjadi wakil? Paham dan mau kurban, tapi nggak kaur datang di tempat penyembelihan. Sehingga saya menjadi wakilnya. Ya, bagusnya kan nyembeli langsung kan? Yang nyembeli saya, tapi waktu menyembeli nggak disebut nama Pak Hamdan. Boleh atau tidak? Walaupun maksud orangnya udah tahu. Kan dia pasti udah tahu saya wakilan. Saya wakil ya dari seseorang. Tidak disebut orang itu waktu menyembelih itu. Apa boleh? Ya juzu ayyuwakila mayudzabbi idza kana hadzal muwakkil ya'rifu kaifa yudzabbi. Boleh seseorang mewakilkan penyembelihan asal yang disuruh itu bisa nyembelih. Ya kan? Dia bisa menyembelih kalau memang dia yang menyembelih itu. Jadi jangan nyuruh orang yang nggak bisa nyembelih. Wal afdal fi hadhil hal ayahdara dzabhu man hiyalahu. Tapi yang afdal yang menyembelih itu hadir. Yang menyembelih itu, yang berkurban itu hadir. Wal afdal ayyubashira dzabhaha wa huwa biyadihi idza kana yuhsin. Bahkan enggak usah ngewakilin. Jadi keafdalan pertama, kalau dia enggak bisa menyembelih, si berkurban ini, ya, orang yang berkurban enggak bisa menyembelih, dia nyuruh orang, tapi disaksikan sama dia. Tuh, bagusnya. Lebih bagus lagi, dia yang motong sendiri. Langsung dia menghandle. Itu lebih bagusnya. Wa ayyuja'aha alal jambil aisar. Dan dibaringkan ya di atas lambung kiri. Ya, jadi digelepakin itu di lambung kiri. Ingkana yudzabi biyamini. Kalau dia menyembelihnya dengan tangan kanan. Katanya gitu ya. Tapi sekarang sudah ada cara
Bagaimana supaya nggak ngamuk kan? Fa in kana yudzabi yasari fa inu yaj'al jambil aiman. Tapi kalau dia menyembeli dengan tangan kiri apa sebelah kiri ini? Tangan kiri, maka sebaiknya dibaringkan di atas lambung kanan. Sebelah kiri kali ya. Wal maksud bidzalika rahatan bahima. Tujuannya adalah supaya hewan yang disembelih itu nyaman. Ya, merasa nyaman. Fal insan alladhi yudzabi bil yusra matartahu bahima ila idza kanat ala jambil aiman. Orang yang menyembelih dengan kiri, maka si bahima hewannya itu tidak merasa nyaman kecuali di sebelah kanan. Ya benar ya. Jadi kalau kita dari sebelah kiri, berarti dia direbahinnya ke sebelah kanan. Gimana contohnya ini? Jadi kalau kita sebelah kiri, direbahin sebelah, berarti kepalanya ke sono kan? Kalau kita dari sebelah kiri, hewannya direbahin sebelah kanan, berarti kan kepalanya ngadep ke sini, klek-klek. Iya, jadi arah leher kan, bukan arah sini kan? Masa nyembelihnya begini, kepalanya ke sana, ya susah. Nah ini teknis lah menurut saya. Jadi mana yang membuat prinsipnya tidak nyiksa, ya seminimal mungkin jangan menyiksa hewan yang disembelih. Kata orang-orang barat, dibius dulu. Mereka biasa menyembelih itu dibius dulu di barat. Disuntik dulu, nanti waktu dia nggak sadar itu baru sembelih. Tapi ini kan soalnya peri kebinatangan. Kita nggak tahu, beberapa penelitian mengatakan justru hewan merasa nyaman ketika nggak dibius. Nggak tahu lah, karena nggak bisa nanya sih. Kalau saya Nabi Sulaiman mah bisa nanya, mana enaknya gimana nih? Gitu. Kita nggak bisa komunikasi kan? Tapi mungkin bisa dilihat dari tanda-tandanya kan? Summa inal afdal ayadarajlahu ala unuqiha. Dan yang afdal itu meletakkan kakinya di lehernya. Hina dzabhi saat disembelih. Gimana itu? Kakinya ada di leher. Gimana? Waktu penyembelihan kakinya ada di leher. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu wa amma aydiyah wa arjulaha fa inal afdal antab kamatlaqatan ghairu mamsukat. Tangan ya, jadi meletakkan kakinya, maksudnya kaki si penyembelih, bukan kaki binatangnya. Jadi kaki si penyembelih lebih baik diletakkan di atas leher hewan itu. Ya katanya gitu, saat disembelih. Dan kaki dan tangan dan kaki hewan sebaiknya jangan diikat. Wah, dia ngamuk. Kata di sini. Nah, ini jangan-jangan kayak saya ini, nggak suka menyembelih tapi berfatwa ini. Hah? Iya, mungkin onta ini. Saya penasaran ya. Kan onta itu lehernya panjang itu. Itu yang disembelih yang di atas dekat leher apa yang dekat perut itu. Saya kan penasaran tuh. Jadi satu saat saya hadir di manhar namanya. Manhar itu artinya pejagalan, bahasa Arab itu manhar. Nah, saya lihat cuman diculik begini doang nih. Iya. Lehernya cuma dikit gitu. Jadi nggak dipegangin krok gitu, enggak. Cek. Loh, orang itu kayak nyenggol gitu doang gitu, ngedulit doang. Udah gitu ya, si ontanya lama-lama goyang begitu. Surr gitu. Wah, tajam bener itu, kalau kena orang bagaimana? Cuma sek gitu. Jadi kayak ngebaret doang gitu. Iya, iya kayaknya. Pisau Yamani. Ada tawaran di internet pisau Yamani, satu bilah itu 25 juta. Katanya bahannya itu yang dulu dipakai oleh senjata para sahabat.
Jadi para sahabat itu bikin pedang itu materialnya besi yamani. Jadi pantesannya sekali tebas, hilang kepala orang. Ya, itu terbukti sekali, gitu. Kok nyembelinya begitu, lama-lama goyang, keluar darah. Nah, itulah saudara. Jadi kalau menurut Syekh Utsaimin, bagusnya binatang yang disembelih itu jangan diikat. Tuh, karena itu membuat supaya nyaman. Katanya begitu. Ini apa berlaku buat onta atau bagaimana ini? Ya kita mah dikejar-kejar, bisa ditanduk. Tapi sekarang ada cara ya. Apa itu? Pakai ikat, ya bisa jatuh. Iya, gitu. Iya katanya. Apalagi kambing. Kambing itu milih-milih saat yang tepat. Apalagi ambekannya lagi ditarik, apalagi lagi dilepas. Sebab itu mempengaruhi wangur nantinya si dagingnya. Syarat yang fundamental itu yang penting ini nih. Apa tuh? Uratnya ya. Dua urat itu putus. Yang kedua bismillah itu. Mengucapkan itu. Tapi menghadap apa enggak menghadap sunnah saja. Tidak menjadi syarat. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah. Nah, kajian kita memang dibuat setiap pagi ini supaya santai sampai tiba waktunya. Jadi hanya untuk apa ya? Memang kita dapat wawasan, begitu juga kita nggak kerasa waktu yang kita tunggu sampai. Jadi kalau dibuat terlalu ketat, nanti serius, pegel. Kita nggak bisa duduk lama. Tapi kalau begini kan nggak kerasa, tahu-tahu sudah jam. Meskipun kita terkesan bercanda, santai, tapi kita nggak tahu diri, tetap minta kepada Allah supaya diberi pahala yang berlipat ganda. Ini nggak tahu dirinya, ya. Kita tetap berharap supaya diberi pahala berlipat ganda, walaupun bercanda. Ya, mudah-mudahan Allah tetap memberi, walaupun kita bercanda dan santai. Dan Allah berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan secara khusus masa depan, masa yang menakutkan menurut saya. Ya, maka kita doa khusus untuk anak-anak kita yang menghadapi tantangan zaman lebih hebat daripada kita, diberi kemudahan, diberi berkah, dan ditakdirkan menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.